Malam itu, di antara rimba Gunung Lawu yang sunyi, kami tak pernah tahu ada mata yang mengawasi. Sebuah warung reyot, diterangi lampu teplok yang berkedip, berdiri misterius di tengah kegelapan. Dan penjualnya, pocong dengan wajah pucat dan mata melotot, menawarkan air yang menjebak. Setiap teguk bukan dahaga yang hilang, tapi jiwa yang terikat. Lawu, gunung para arwah, telah membuka tirainya, dan kami terjebak di dalamnya. Denting jam dinding di pos pendakian Cemoro Sewu menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Hujan gerimis sejak sore telah berganti menjadi rintik pelan, menyisakan hawa dingin menusuk tulang. Di teras pos, kami berlima, aku, Arya, Sinta, Budi, dan Rina merapatkan jaket tebal. Udara malam di kaki Gunung Lawu selalu punya caranya sendiri untuk memelukmu dengan dingin yang mencekam. Aroma tanah basah dan pinus hutan menusuk hidung, bercampur samar dengan bau kemenyan dari pelataran kecil di samping pos. Aku melirik Arya, sahabatku sejak bangku SMP, yang tampak gelisah sambil memandangi peta jalur pendakian. Wajahnya pucat, bukan karena dingin, tapi entah apa. Sejak kami membahas rencana pendakian ke puncak Hargo Dumilah ini, rautnya memang selalu begitu. "Sudah siap semua?" tanyaku, mencoba memecah keheningan. Tas carrier besar kami sudah terpasang rapi di punggung. Headlamp terikat di dahi, siap menerangi pekatnya malam. Sinta, satu-satunya di antara kami yang selalu ceria, bahkan dalam situasi menegangkan, berusaha tersenyum. "Siap, Don. Semangat. Lawu menanti." Rina, kekasih Budi, hanya mengangguk pelan. Matanya sesekali melirik ke arah hutan yang gelap gulita, seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata. Budi, dengan tubuh kekar dan pembawaan tenang, membalas senyum Sinta dengan tipis. Kami berlima adalah tim pendaki berpengalaman. Puluhan gunung di Jawa sudah kami taklukkan. Namun, Lawu selalu punya cerita tersendiri. Dikenal sebagai gunung paling sakral di Jawa, Lawu sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, pasar gaib, dan penampakan arwah. Kisah-kisah itu selalu kami anggap sebagai bumbu pendakian, tak lebih dari mitos yang membuat perjalanan jadi lebih menarik. Malam itu, kami tahu kami salah. Perjalanan dimulai. Langkah kaki kami membelah kegelapan, hanya ditemani sorot headlamp yang memudar di antara pepohonan tinggi. Suara jangkrik bersahutan, kadang diselingi lolongan anjing hutan yang jauh. Kami melewati pos demi pos yang semuanya tampak sepi dan gelap. Pos 1, pos 2, pos 3, semuanya kami lalui tanpa hambatan berarti. Meskipun udara semakin dingin dan jalur semakin menanjak, semangat kami masih membara. Tujuan kami adalah mencapai pos 4 atau yang dikenal dengan nama Pos Bayangan sebelum subuh. Di sana, kami berencana beristirahat sejenak, membuat kopi hangat, dan menyantap bekal. Setelah berjalan hampir 3 jam tanpa henti, kelelahan mulai terasa. Arya, yang sedari tadi berjalan di belakangku, tiba-tiba memegang pundakku. "Don, tunggu sebentar. Aku haus sekali," katanya dengan suara serak. Kami semua berhenti. Rina dan Sinta juga terlihat kelelahan. Napas mereka terengah-engah. Budi mengamati sekeliling. "Ini sepertinya sudah dekat dengan pos 4. Coba lihat, ada cahaya di depan." Benar saja, samar-samar di kejauhan terlihat cahaya remang-remang berwarna kuning. Bukan cahaya obor atau senter pendaki, melainkan cahaya lampu teplok kuno yang berkedip-kedip. Sebuah warung, pikirku. Sangat tidak biasa menemukan warung buka di tengah malam buta di jalur pendakian yang jarang dilalui. Tapi rasa haus dan lelah mengalahkan keraguan.
Kami mempercepat langkah menuju cahaya itu. Semakin dekat, siluet bangunan berdinding anyaman bambu dengan atap seng mulai terlihat jelas. Di depannya, sebuah meja kecil dari kayu kasar dengan beberapa bangku bambu di sekelilingnya. Dan di samping meja berdiri seseorang. Posturnya aneh, tinggi dan kurus, terbungkus kain putih lusuh. "Pocong?" gumam Sinta, suaranya tercekat. Kami semua sontak berhenti, jantung berdebar kencang. Cahaya lampu teplok yang redup sesekali menyinari wajah sosok itu. Wajahnya mengerikan. Kulitnya pucat kebiruan, mata cekung dengan bola mata putih melotot, dan bibirnya tertarik ke samping menunjukkan gigi-gigi yang tak beraturan. Ikatan tali pocong di bagian kepala terlihat jelas, membuat kain putihnya sedikit tertarik ke atas. Sosok itu tidak bergerak, hanya dia mematung, seolah menunggu. Udara di sekitar warung terasa lebih dingin, seolah semua kehangatan tersedot habis. Aku menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Ini pasti halusinasi, pikirku. Kelelahan dan rasa takut mungkin mulai menguasai. Mungkin itu hanya pendaki yang memakai jubah putih untuk menghangatkan diri, bisik Budi, mencoba menenangkan diri sendiri dan kami. Namun, suaranya bergetar. Arya tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah warung dengan jari gemetar. "Lihat, lihat itu." Di balik meja, di sudut warung, terlihat beberapa bungkusan kecil daun pisang dan sebuah teko air. Seperti warung pada umumnya. Perutku melilit, rasa haus makin menjadi. Tapi ketakutan itu, sosok pocong itu perlahan mengangkat tangannya yang terbalut kain, menunjuk ke arah kami, lalu ke arah dagangannya, seolah mengundang kami untuk mendekat. Tak ada suara, tak ada isyarat, hanya gerakan tangan yang kaku dan lambat. Aura dingin yang terpancar dari sosok itu membuat bulu kuduk kami meremang. Kami berdiri terpaku, terjebak di antara rasa haus yang mendera dan teror yang tak masuk akal. Ini bukan lelucon, ini nyata. Ketakutan mencekam kami. Namun, rasa haus yang begitu hebat mulai mengalahkan akal sehat. Arya, dengan wajah pucat pasi, akhirnya memberanikan diri. Aku harus minum. Aku sudah tidak tahan. Aku meraih lengannya. "Tunggu dulu Arya, ini tidak benar. Kita tidak tahu ini apa." Tapi Arya sudah berjalan 2 langkah ke depan, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia tidak bisa menahan diri. Sinta, Rina, dan Budi saling berpandangan, bingung antara menahan Arya atau ikut mendekat. Aku tahu kami semua sangat haus, tenggorokan kami kering, rasanya seperti menelan pasir. Sosok pocong di warung itu tetap diam, seolah patung kain yang menyeramkan. Hanya mata putihnya yang melotot, mengikuti setiap gerakan kami. Ketika Arya semakin mendekat, sosok itu sedikit menggeser posisinya, seolah memberi jalan. "Permisi, ada air?" tanya Arya. Suaranya bergetar. Ia berusaha menjaga jarak, tidak terlalu dekat dengan meja. Sosok pocong itu tidak menjawab, tapi tangannya yang terbalut kain kembali terangkat, menunjuk ke arah teko di atas meja. Tangannya itu perlahan mendekat ke teko, lalu mengambil satu cangkir bambu yang tergeletak di sampingnya. Dengan gerakan sangat lambat, pocong itu menuangkan air dari teko ke dalam cangkir. Suara gemericik air terdengar jelas di tengah keheningan malam, menciptakan kontras yang aneh dengan suasana mencekam. Arya ragu-ragu. Ia menatap cangkir yang kini terisi air bening. Cairan itu tampak segar dan menggoda. Tanpa berpikir panjang, rasa haus yang tak tertahankan mendorongnya. Ia mendekat, tangannya gemetar meraih cangkir dari meja. Pocong itu tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam, mengawasinya. Arya menenggak air itu dalam sekali teguk. Matanya terpejam. Ketika ia membuka mata, ada sedikit lega di wajahnya. "Segar sekali, Don. Airnya dingin sekali.
katanya dengan suara lebih stabil. Melihat Arya baik-baik saja, bahkan merasa lebih baik, sedikit mengurangi ketakutan kami. Budi maju. Aku juga, haus sekali. Pocong itu kembali mengisi cangkir. Budi meminumnya juga. Sama seperti Arya, ia menghela napas lega. Benar, ini air terbaik yang pernah kumium. Kini giliran Sinta dan Rina. Mereka saling berpegangan tangan, masih sedikit takut, tapi kebutuhan akan air lebih besar. Pocong itu melayani mereka dengan gerakan yang sama, lambat, tanpa suara, dan dengan tatapan mata putih yang tak berkedip. Mereka berdua juga minum. Dan terakhir, aku. Dengan hati-hati aku mendekat, mengambil cangkir yang terisi air dari tangan pocong itu yang tiba-tiba mengulurkannya. Jemariku tanpa sengaja menyentuh kulit pucat yang tertutup kain. Dingin, sangat dingin, lebih dingin dari es. Aku buru-buru menarik tanganku. Aku meneguk air itu. Rasanya memang sangat segar, menghilangkan dahaga yang sudah menyiksa sejak berjam-jam lalu. Setelah minum, kami merasa sedikit lebih bertenaga. Ketegangan perlahan mereda. Kami mencoba meyakinkan diri bahwa ini mungkin hanya orang dengan kostum aneh, atau mungkin kami terlalu lelah sehingga berhalusinasi. Ya, itu pasti. Kami mencoba berpikir positif. "Berapa, Pak?" tanyaku pada sosok pocong itu. Pocong itu tidak menjawab. Tangannya kembali terangkat, kali ini menunjuk ke arah sebuah kotak kecil di samping meja. Sebuah kotak kayu lusuh berisi beberapa lembar uang kertas kuno. Sepertinya itu adalah tempat uang. "Tidak usah bayar?" tanya Sinta, matanya membesar. Pocong itu hanya mengangguk pelan, gerakannya kaku. "Terima kasih banyak, Pak," ucap Budi. Kami semua mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Merasa lebih baik dan sedikit lega, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin ini memang bukan pos 4, tapi hanya warung darurat di tengah hutan. Kami meninggalkan warung itu, berjalan kembali dalam kegelapan. Sekitar setengah jam kemudian, kami tiba di sebuah tanah lapang kecil yang agak datar. Ada sebatang pohon besar di tengahnya dan beberapa bekas api unggun. Inilah pos 4, pos bayangan. "Akhirnya sampai juga," seru Rina, menjatuhkan tas carriernya. Kami semua segera menjatuhkan diri, melepaskan beban di punggung. Aku menyalakan kompor gas portabel untuk memasak air. Budi mengeluarkan bekal makanan. Arya masih terlihat sedikit pucat, tapi ia tersenyum lega. "Warung tadi aneh sekali," gumam Sinta, masih tidak percaya. "Pocong beneran ya? Atau orang iseng?" "Entahlah," jawabku sambil meniup api kompor. Tapi airnya memang sangat menolong. Namun, saat aku mengambil botol minumanku dari dalam tas untuk mengisi ulang, aku merasa ada yang aneh. Botol itu masih penuh. Demikian pula botol minum Arya, Sinta, Budi, dan Rina. Kami memeriksa tas masing-masing. Semua botol minum kami masih terisi penuh. Tidak ada yang berkurang sedikit pun. Padahal kami merasa sangat haus dan baru saja minum di warung pocong itu. Kami saling pandang. Wajah kami kembali pucat. Jika kami sudah memiliki air, mengapa kami merasa sangat haus? Dan mengapa kami tetap minum di warung pocong itu? Ketegangan yang tadinya mereda, kini kembali memuncak, bahkan lebih parah. Kita tidak minum air di sana," bisik Rina, matanya terbelalak. "Kita hanya merasa minum." Keringat dingin mulai membanjiri punggungku. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Perjalanan kami baru saja dimulai, dan kami sudah berhadapan dengan sesuatu yang di luar nalar. Warung pocong itu, air yang kami minum, atau kami pikir kami minum, semuanya adalah bagian dari ilusi yang mengerikan. Kami terjebak dalam jebakan gaib di tengah gunung ini. Setelah menyadari bahwa kami tidak benar-benar minum air di warung pocong itu, suasana di pos 4 menjadi tegang dan mencekam.
Kami duduk melingkar dengan api unggun kecil yang kami nyalakan, seolah mencoba mengusir dingin dan ketakutan yang merayap. Wajah kami semua terlihat pucat pasi dan tak ada yang berani membuka suara. Keheningan itu justru lebih menakutkan daripada suara apapun. Ini tidak mungkin, bisik Sinta memecah keheningan. Suaranya bergetar. Kita tidak mungkin berhalusinasi sampai 5 orang sekaligus. Arya mengangguk setuju. Aku juga merasa aneh. Setelah minum air itu, aku merasa lebih segar, tapi sekarang tenggorokanku kembali kering dan botol minumku memang masih penuh. Ia menunjukkan botolnya yang memang belum tersentuh. Kami semua memeriksa botol masing-masing. Semuanya sama, penuh. Ini bukan halusinasi yang biasa. Ini seperti kami dipaksa untuk mengalami sesuatu, seolah kami telah masuk ke dalam suatu dimensi lain di mana logika tidak berlaku. Kami sudah sering mendengar cerita tentang pasar gaib di Lawu, tapi ini adalah pengalaman pertama kami yang begitu nyata dan mengerikan. Budi, yang biasanya tenang dan logis, kini tampak bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita harus kembali. Ini bukan pendakian biasa. Aku mengangguk. Aku setuju, ini sudah melewati batas. Kita harus putar balik. Tapi bagaimana caranya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Kami tidak tahu seberapa jauh kami sudah melangkah ke dalam jebakan ini. Apakah warung pocong itu hanya permulaan? Dan yang lebih penting, bisakah kami menemukan jalan kembali ke pos awal? Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. Rasa takut akan sesuatu yang tidak kasat mata lebih besar daripada keinginan untuk mencapai puncak. Kami mengemasi barang-barang kami dengan terburu-buru tanpa bicara. Setiap bayangan pohon, setiap suara dedaunan yang ditiup angin terasa seperti ancaman. Kami terus melirik ke belakang, seolah warung pocong itu bisa muncul lagi kapan saja. Kami mulai turun. Jalur yang tadinya terasa menanjak kini terasa menurun, namun entah mengapa terasa asing. Kami seharusnya melewati pos 3, pos 2, lalu pos 1 sebelum sampai di Cemoro Sewu. Tapi kami tidak melihat tanda-tanda pos sama sekali. Jalur yang kami lalui terasa semakin sempit, dipenuhi semak belukar yang lebat dan pohon-pohon yang menjulang tinggi menghalangi pandangan. Setelah berjalan sekitar 2 jam, rasa lelah dan haus kembali menyerang. Kali ini rasanya lebih parah. Tenggorokan kami seperti terbakar dan kaki kami terasa berat. Kami harus istirahat. Tiba-tiba dari kejauhan kembali terlihat cahaya remang-remang berwarna kuning. Cahaya yang sama, persis seperti yang kami lihat sebelumnya. Jantung kami berdebar tak karuan. Ini tidak mungkin. Warung itu lagi, bisik Rina, matanya membelalak ketakutan. Benar saja, semakin kami mendekat, semakin jelas terlihat siluet bangunan berdinding anyaman bambu yang sama persis. Di depannya, meja kecil dari kayu kasar dengan beberapa bangku bambu. Dan di samping meja, berdiri sosok yang sama. Pocong itu, dengan kain putih lusuh, mata cekung, dan senyum mengerikan. Kami terpaku di tempat, tidak bisa bergerak. Rasa takut melumpuhkan kami. Ini adalah mimpi buruk yang berulang. Kami sudah mencoba berputar balik, tapi entah bagaimana, kami selalu kembali ke tempat yang sama. Lingkaran setan. Pocong itu kembali mengangkat tangannya yang terbalut kain, menunjuk ke arah kami, lalu ke arah dagangannya. Mengundang kami untuk mendekat, seolah ia tahu kami akan datang lagi, dan ia sudah menunggu. Ini gila, desah Budi. Kita tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Arya mulai panik, matanya liar, mencari jalan keluar. Kita harus lari, kemana saja. Kita tidak boleh minum lagi. Tapi tubuh kami terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menahan kami. Dan rasa haus itu
rasa haus yang tak tertahankan itu kembali mendera. Lebih parah dari sebelumnya, seolah air yang kami minum sebelumnya hanyalah ilusi yang memperparah dahaga kami. Sinta mulai menangis. Aku tidak tahan. Aku haus sekali. Pocong itu terus mematung dengan tatapan kosongnya yang menghujam kami. Lalu, tiba-tiba, ia menggeser posisinya. Sedikit maju ke depan. Gerakannya kaku dan lambat, tapi terlihat jelas ia semakin mendekat. Mata putihnya yang melotot seolah mengunci pandangan kami. Kami tidak bisa memalingkan wajah. Pocong itu mengangkat teko dan cangkir, kembali menuangkan air, seolah ingin menunjukkan bahwa ia akan selalu ada, menunggu kami datang. Air itu kembali terlihat bening dan menyegarkan. Aroma samar melati tercium, bercampur dengan bau tanah basah. Kami tahu kami tidak boleh mendekat. Kami tahu ini adalah jebakan. Tapi rasa haus itu, rasa haus yang membakar tenggorokan kami, adalah siksaan yang tak tertahankan. Ini adalah permainan pikiran yang dimainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku merasakan kepalaku pening. Kekuatan untuk melawan rasa haus itu menipis. Aku melirik teman-temanku. Wajah mereka menunjukkan penderitaan yang sama. Mereka semua menatap warung pocong itu, seolah terhipnotis. Jangan mendekat, bisikku, mencoba melawan. Tapi suaraku sendiri terdengar lemah. Pocong itu tidak berbicara, namun auranya seolah berkata, "Kalian akan kembali. Kalian akan selalu kembali. Dan kalian akan selalu haus." Langkah kaki kami terasa berat. Tapi kami tahu, pada akhirnya kami tidak punya pilihan. Entah itu karena ilusi atau karena ada kekuatan tak kasat mata yang menarik kami. Kami tahu kami akan kembali ke warung pocong itu. Kami akan minum lagi. Dan siklus ini akan terus berlanjut sampai kapan? Entah. Kami kembali ke warung itu, terpaksa oleh rasa haus yang tak tertahankan dan kesadaran bahwa kami terjebak dalam lingkaran tak berujung. Pocong itu menyambut kami dengan keheningan yang sama, mata putihnya yang melotot dan gerakan tangannya yang kaku menawarkan air. Kali ini tidak ada lagi perdebatan atau penolakan. Kami tahu percuma. Arya dengan wajah pasrah adalah yang pertama mengambil cangkir. Ia menenggak air itu, matanya terpejam. Kemudian Budi, Sinta, dan Rina. Mereka semua melakukan hal yang sama, seolah ritual yang telah ditentukan. Aku menatap mereka, melihat keputusasaan di mata mereka. Lalu giliranku. Aku meraih cangkir itu. Kali ini tidak lagi terkejut dengan sentuhan dingin pada kain yang menutupi tangan pocong. Air itu lagi-lagi terasa segar, dingin, dan sangat melegakan. Setelah minum, kami merasa sedikit lebih baik. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Kami tahu bahwa rasa haus ini akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Kami juga tahu bahwa botol minum kami akan tetap penuh, membuktikan bahwa kami tidak benar-benar minum apapun. Ini adalah siksaan psikologis yang paling kejam. Kita harus menemukan jalan keluar, kata Budi, suaranya lesu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Tapi bagaimana? Tanya Rina, air mata sudah kering di pipinya. Kita sudah mencoba kembali, tapi kita selalu berakhir di sini. Aku mencoba berpikir, apa yang berbeda? Apa yang luput dari perhatian kami? Gunung Lawu terkenal dengan cerita pasar gaibnya. Konon, jika seseorang tersesat di sana, ia bisa memasuki alam lain yang terlihat seperti dunia nyata, namun dengan entitas-entitas gaib. Apakah ini yang terjadi pada kami? Apakah warung pocong ini adalah pintu gerbang menuju dunia mereka? Kami meninggalkan warung itu lagi. Kali ini, kami mencoba jalur yang berbeda. Kami berbelok ke kiri, lalu ke kanan, mencoba menghafal setiap pohon dan bebatuan besar. Namun, setelah berjalan sekitar 2 jam, kami kembali melihat cahaya remang-remang di kejauhan. Jantung kami seolah berhenti berdetak.
Warung itu lagi, pocong itu lagi. Ia berdiri di sana, di tempat yang sama, dengan tatapan kosongnya. Senyum mengerikan di wajahnya, seolah semakin lebar. Ia tidak perlu berbicara. Keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat kami merinding. "Tidak, tidak mungkin," teriak Arya, mulai kehilangan akal. Ia mencoba berlari ke arah yang berlawanan, menembus semak-semak. "Arya, jangan!" teriakku. Tapi ia tidak mendengarkan. Ia berlari sekuat tenaga, menabrak dahan-dahan pohon, tersandung akar. Kami berteriak memanggil namanya, tapi ia terus berlari hingga bayangannya hilang ditelan kegelapan. Kami terdiam, takut akan apa yang mungkin terjadi padanya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari arah yang berlawanan. Arya muncul dari kegelapan, terengah-engah, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Ia langsung ambruk di depan kami. Aku berputar. Aku selalu kembali ke sini," katanya. Suaranya tercekat. "Ke warung itu. Aku sudah berlari sejauh mungkin, tapi selalu kembali ke warung itu." Kami semua merasakan keputusasaan yang luar biasa. Kami benar-benar terjebak. Ini bukan sekadar tersesat. Ini adalah jebakan spiritual, lingkaran tak berujung yang membuat kami terus kembali ke warung pocong itu. Warung itu adalah pusat dari semua ini, tempat di mana kami terus-menerus diingatkan akan ketidakberdayaan kami. Pocong itu masih berdiri di sana, seperti penjaga yang tak kenal lelah, menawarkan air yang tidak pernah memuaskan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa melarikan diri, tidak peduli seberapa jauh kami berlari atau kemanapun kami pergi. Rasa haus kembali mendera, lebih hebat dari sebelumnya. Kali ini rasanya seperti kerongkongan kami menyusut, mengering, seolah setiap tetes air yang kami minum sebelumnya adalah ilusi yang semakin memperparah dehidrasi kami. Tubuh kami terasa lemas, kaki kami gemetar. Sinta terisak. "Aku tidak kuat lagi, Don. Aku harus minum." Budi mengangguk. Rina juga. Wajah mereka menunjukkan kepasrahan yang total. Mereka tidak lagi melawan. Mereka tahu ini adalah nasib kami. Aku menatap warung itu, menatap sosok pocong yang mengerikan itu. Ia seolah menertawakan kami tanpa suara, menikmati setiap momen keputusasaan kami. Kami adalah mainannya, terperangkap dalam jebakan yang tak terlihat. Dengan langkah gontai, kami kembali mendekat. Warung itu, pocong itu, air itu, semuanya terasa familiar, namun tetap mengerikan. Kami tahu ini adalah pengulangan yang tak terhindarkan. Kami minum lagi, menenggak air yang dingin dan segar itu, hanya untuk mengetahui bahwa itu hanyalah ilusi. Setelah minum, kelegaan yang semu itu kembali. Tapi kali ini aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada hawa dingin yang merayap dari dalam tubuhku, seolah air yang kuminum bukan air biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam diriku, sebuah keberadaan asing yang kini bersemayam di dalam. Kami meninggalkan warung itu lagi, tapi kali ini tanpa harapan. Kami tahu kami akan kembali. Setiap kali kami mencoba melarikan diri, setiap kali kami merasa haus, kami akan ditarik kembali ke warung pocong itu. Kami terjebak dalam pengulangan yang mengerikan, siklus yang tak pernah berakhir, di mana kami adalah tawanan dari entitas tak kasat mata yang menjebak kami di gunung ini. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara keluar, tapi kapan siksaan ini akan berakhir? Dan apakah kami akan tetap menjadi diri kami sendiri saat siksaan itu berakhir? Ataukah kami akan menjadi bagian dari mereka, penghuni abadi di pasar gaib lawu ini? Pikiran itu jauh lebih menakutkan daripada pocong itu sendiri. Keputusasaan telah menggantikan rasa takut. Kami tidak lagi mencoba melarikan diri dari warung pocong itu. Setiap kali rasa haus mendera, kami tahu kami akan kembali ke sana.
Dan setiap kali kami minum, kami tahu itu hanyalah ilusi yang memperparah dahaga kami. Setelah pengulangan entah keberapa kalinya, kami memutuskan untuk beristirahat di pos 4, tempat kami menyadari keanehan ini pertama kali. Kami harus mencari solusi, bukan hanya berlari dari masalah. Di pos 4, kami duduk melingkar dalam keheningan, masing ulang merenungkan nasib kami. Mata kami lelah dan tubuh kami terasa seperti kapas. Aku menatap wajah teman-temanku, melihat tanda-tanda kelelahan yang parah dan keputusasaan yang mendalam. Mereka tidak lagi ceria seperti Sinta, tidak lagi tenang seperti Budi, tidak lagi bersemangat seperti Arya, dan tidak lagi waspada seperti Rina. Kami semua telah berubah, seolah sebagian dari jiwa kami telah diambil oleh gunung ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki kami yang tergesa-gesa, melainkan langkah kaki yang tenang dan teratur. Kami menegang. Siapa yang akan ada di sini, di tengah malam, di tempat sesunyi ini? Sebuah cahaya senter mendekat, dan kami melihat siluet seorang pria. Ia tampak tua, dengan rambut putih dan janggut yang panjang. Ia mengenakan pakaian tradisional Jawa, seperti seorang sesepuh atau kuncen. Di tangannya, ia membawa tongkat kayu. Pria itu berjalan mendekat, seolah tidak terkejut melihat kami di sana. Wajahnya tenang, bahkan ada senyum tipis di bibirnya yang keriput. "Kalian tersesat, Nak?" tanyanya dengan suara pelan, namun berwibawa. Kami saling pandang. Arya, yang paling mudah panik, langsung menjelaskan semua yang terjadi tentang warung pocong itu, tentang air ilusi, dan bagaimana kami selalu kembali ke tempat yang sama. Pria tua itu mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong. Matanya menatap kami satu persatu, seolah membaca setiap pikiran dan ketakutan kami. Setelah Arya selesai bercerita, pria tua itu mengangguk pelan. "Aku tahu, aku sudah sering melihat kasus seperti ini." Jantung kami berdebar. Ia tahu tentang warung pocong itu. "Kalian sudah masuk ke dalam pasar setan," jelas pria itu. "Warung itu adalah salah satu pintu masuknya. Pocong yang kalian lihat itu adalah penjaganya. Mereka menawarkan air bukan untuk memuaskan dahaga kalian, tapi untuk mengikat kalian. Setiap kali kalian minum, kalian semakin terikat dengan dimensi ini." Penjelasan itu membuat bulu kuduk kami meremang. Ini lebih mengerikan dari yang kami bayangkan. "Lalu, bagaimana caranya kami bisa keluar?" tanyaku, suaraku tercekat. Pria itu menatap kami dengan tatapan prihatin. "Kalian harus menemukan pintu keluarnya. Pintu keluar itu tidak terlihat oleh mata biasa, hanya bisa ditemukan dengan hati dan niat yang tulus. Dan kalian harus menghentikan siklus itu. Kalian tidak boleh minum air itu lagi." "Tapi kami haus sekali," bisik Rina. "Aku tahu," kata pria tua itu lembut. "Tapi itu adalah ilusi. Semakin kalian minum, semakin besar rasa haus kalian. Kalian harus melawan godaan itu. Kalian harus mempercayai bahwa kalian sudah memiliki air." Pria itu kemudian menjelaskan, "Pintu keluar itu biasanya berada di tempat yang paling tidak kalian harapkan. Bisa jadi itu adalah pohon besar, batu, atau bahkan sebuah goa. Tapi kalian harus benar-benar fokus, jangan pernah berpaling. Dan yang paling penting, jangan pernah sekali-kali menerima tawaran dari penghuni pasar setan. Apapun bentuknya, apapun yang mereka tawarkan, jangan pernah menerimanya, sekecil apapun itu." Ia menambahkan, "Pasar setan adalah tempat di mana keinginan dan ketakutan kalian dieksploitasi. Rasa haus kalian adalah kelemahan kalian yang digunakan untuk menjebak kalian. Kalian harus menemukan kekuatan untuk menolak godaan itu." Kami mengangguk, menyerap setiap kata-katanya. Ini adalah harapan pertama kami
sejak kami terjebak." Dan satu lagi, kata pria tua itu, suaranya menjadi sedikit lebih serius. "Jika kalian melihat warung itu lagi dan pocong itu menawarkan air, kali ini kalian harus menolak dengan tegas. Katakan, 'Maaf, kami sudah punya air,' atau 'Terima kasih, tapi kami tidak haus.' Tapi jangan pernah menyinggung perasaannya atau berbicara kasar. Ingat, mereka juga bagian dari alam ini dan mereka harus dihormati." Ia menyerahkan sebuah jimat kecil dari kain putih yang tergulung rapi. "Ini, gantungkan di leher kalian. Ini tidak akan melindungi kalian dari segala hal, tapi ini akan membantu kalian melihat dengan lebih jelas dan memberi kalian sedikit kekuatan untuk menolak." Kami mengambil jimat itu dan segera menggantungkannya di leher. Rasanya sedikit hangat saat menyentuh kulit kami. Pria tua itu kemudian berdiri. "Waktuku sudah habis. Ingat pesan-pesanku. Semoga kalian selamat." Ia berbalik dan dengan langkah kaki yang tenang, ia kembali berjalan menuju kegelapan. Kami tidak sempat bertanya siapa namanya, dari mana asalnya, atau kemana ia akan pergi. Ia hanya muncul seperti penolong dari alam lain. Kami saling pandang. Rasa takut masih ada, tapi kini ada secercah harapan. Kami memiliki petunjuk. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus melawan rasa haus itu, menolak tawaran pocong itu, dan mencari pintu keluar yang tersembunyi. Pertarungan kami belum berakhir. Justru ini baru permulaan dari pertempuran sesungguhnya melawan diri kami sendiri dan ilusi yang menjebak kami. Setelah petunjuk dari pria tua misterius itu, semangat kami kembali bangkit, meskipun rasa takut masih membelenggu. Kami memutuskan untuk kembali bergerak, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mencari pintu keluar yang tersembunyi. Jimat dari kain putih yang kami gantungkan di leher terasa menghangatkan, seolah memberi kami kekuatan tambahan. Kami mulai berjalan lagi, menyusuri jalur yang terasa semakin asing. Kali ini, kami lebih fokus pada apa yang ada di sekitar kami. Kami mengamati setiap pohon, setiap batu, setiap lekukan tanah, mencari sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Rasa haus itu masih mendera, namun kami berusaha keras untuk mengabaikannya, mengingat pesan pria tua itu bahwa itu hanyalah ilusi. Setelah berjalan sekitar 1 jam, cahaya remang-remang itu kembali terlihat di kejauhan. Warung pocong itu lagi. Jantung kami berdebar kencang, tapi kali ini bukan hanya karena takut, melainkan juga karena tekad. Kami tahu ini adalah ujian yang sebenarnya. Pocong itu berdiri di sana, di tempat yang sama, dengan kain putih lusuh dan mata cekungnya yang melotot. Ia tidak bergerak, hanya menatap kami. Aura dingin yang terpancar darinya terasa lebih pekat dari sebelumnya, seolah ia merasakan perlawanan kami. Kami berhenti beberapa meter dari warung. Rasa haus itu kini terasa begitu kuat, membakar tenggorokan kami. Kepala kami pening dan lutut kami terasa lemas. Ilusi itu sangat nyata. Rasanya seperti kami akan mati kehausan jika tidak minum. Pocong itu perlahan mengangkat tangannya yang terbalut kain, menunjuk ke arah dagangannya, lalu ke arah teko air. Gerakannya sangat lambat, seolah ingin kami merasakan setiap detik godaan. "Jangan," bisik Arya, menggenggam erat lengan Sinta. Aku menatap pocong itu, mencoba mengumpulkan semua keberanian. "Maaf, Pak," kataku dengan suara tegas, mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takutku. "Kami tidak haus, kami sudah punya air." Sinta, Rina, dan Budi juga mengangguk, meskipun wajah mereka pucat dan bibir mereka bergetar. "Iya, kami sudah minum," tambah Budi. Pocong itu terdiam. Mata putihnya yang melotot terlihat lebih tajam, seolah terkejut dengan penolakan kami. Lalu, perlahan, tangannya yang terangkat itu kembali turun.
Ia tidak bergerak, ia hanya diam, mematung. Aura di sekitar warung tiba-tiba berubah. Hawa dingin yang menusuk perlahan memudar, digantikan oleh kehangatan samar. Cahaya lampu teplok yang tadinya remang-remang kini terlihat lebih terang, namun tidak lagi mengerikan. Kami berdiri di sana, menunggu. Pocong itu tidak lagi menawarkan air. Ia hanya berdiri, mengawasi kami. Kami merasa seperti sedang melewati ujian, dan kami berhasil melewatinya. "Ayo," bisikku, "kita harus terus berjalan." Kami berbalik, dan kali ini kami tidak merasakan dorongan untuk kembali ke warung itu. Rasa haus itu pun perlahan mereda. Anehnya, setelah menolak tawaran pocong itu, kami benar-benar merasa tidak haus lagi. Ilusi itu telah patah. Kami terus berjalan. Jalur yang kami lalui mulai terasa familiar. Pohon-pohon besar, bebatuan, dan lekukan tanah yang kami kenal mulai muncul. Kami melewati pos 3, lalu pos 2, yang semuanya tampak lebih jelas dan tidak lagi diselimuti aura mistis. Cahaya senter kami tidak lagi memudar. Akhirnya, kami melihat pos 1, dan tak lama kemudian, gerbang pos pendakian Cemoro Sewu muncul di hadapan kami. Matahari pagi mulai menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit dengan jingga dan merah. Udara dingin masih ada, tapi kini terasa segar, bukan lagi mencekam. Kami tiba di pos pendakian dengan tubuh lelah, namun hati yang lega luar biasa. Kami selamat. Kami berhasil keluar dari lingkaran setan di Pasar Setan Lawu. Petugas pos yang sedang berjaga menatap kami dengan heran. "Kalian baru turun? Dari mana saja? Kalian belum melapor naik, kan?" Kami saling pandang. Kami merasa seperti sudah berhari-hari terjebak di sana. Padahal jam dinding di pos menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Hanya berselang 7 jam sejak kami memulai pendakian. Waktu di alam gaib memang berbeda. Kami tidak banyak bercerita tentang apa yang kami alami. Siapa yang akan percaya cerita tentang warung pocong dan air ilusi? Biarlah itu menjadi rahasia kami berlima. Kami hanya mengisi formulir kedatangan, lalu bergegas menuju kendaraan kami. Sepanjang perjalanan pulang, kami semua terdiam. Peristiwa itu akan selalu membekas dalam ingatan kami. Kami belajar bahwa ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan kita, dan di Lawu, batas antara keduanya sangat tipis. Kami telah melihat dengan mata kepala sendiri, merasakan dengan panca indera kami, bahwa mitos-mitos horor di gunung itu bukanlah sekadar cerita belaka. Ketika kami akhirnya sampai di rumah dan beristirahat, jimat kain putih yang diberikan pria tua itu masih tergantung di leher kami. Kami tidak pernah melepasnya. Ia adalah pengingat bahwa di luar sana ada banyak misteri yang belum terpecahkan, dan bahwa alam semesta ini menyimpan kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia. Pengalaman ini mengajarkan kami untuk selalu menghormati alam dan berhati-hati di setiap langkah, karena di balik keindahan yang memesona, bisa jadi ada sesuatu yang mengerikan menunggu. Dan di Lawu, warung pocong itu akan selalu ada, menunggu pendaki selanjutnya yang tersesat dalam dahaga. Itulah kisah pendakian di Gunung Lawu yang tak akan pernah kami lupakan. Sebuah pengalaman yang mengubah cara pandang kami tentang dunia, tentang batas antara yang terlihat dan tak terlihat. Kami pulang dengan selamat, namun potongan jiwa kami seolah tertinggal di sana, di antara pekatnya hutan, di balik lampu remang-remang warung pocong itu. Setiap kali hujan turun, setiap kali angin berdesir melewati jendela, kami seolah mendengar bisikan dingin dari Lawu, mengingatkan kami pada janji yang tak terucapkan, bahwa ia akan selalu ada dengan misteri dan kengeriannya menunggu pendaki berikutnya. Jadi,
jika suatu saat kamu memutuskan untuk menjejakkan kaki di Lawu, berhati-hatilah, jangan lengah. Karena di balik kabut tebal dan keindahan puncaknya, mungkin saja warung pocong itu masih berdiri, menunggu tamu tak diundang yang kehausan. Apakah kamu siap menghadapi godaan itu?